Pemerintah harus serius menuntaskan 7 masalah krusial pendidikan nasional Indonesia. Siaran pers yang dikeluarkan YLBHI pada tanggal 2 Mei 2024 menyatakan bahwa pemerintah harus serius tuntaskan 7 masalah krusial pendidikan nasional Indonesia. YLBHI memandang masalah pendidikan tidak menjadi persoalan prioritas 2 periode pemerintahan Joko Widodo. Akibatnya, berbagai persoalan mendasar di sektor pendidikan belum dapat diatasi. Tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa masih terhambat oleh berbagai persoalan. Yang pertama itu adalah mahalnya biaya pendidikan dan pentingnya mewujudkan pendidikan gratis. Pengamatan YLBHI menunjukkan bahwa negara masih belum sepenuhnya menggratiskan pendidikan dasar dan lanjutan. Dalam prakteknya, masih banyak sekolah negeri membebankan biaya pendidikan atas nama sumbangan pendidikan. Kemudian pada level pendidikan tinggi, kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan gratis masih jauh dari panggang api. Polemik mengenai penentuan uang kuliah tunggal atau UKT yang semakin mahal serta menjadi akar permasalahan yang menahun bagi banyak universitas negeri dengan status PTNBH. Lupa like, comment, subscribe, dan share. Pendidikan tentu menjadi basic necessities dan perhatian untuk setiap orang, terutama bagi orang tua yang baru memiliki anak atau bahkan juga yang baru menjalin rumah tangga. Dan sayangnya yang memang perlu kita sadari bersama bahwa biaya pendidikan itu tidaklah murah. Fakta yang ada di saat ini saja dengan kisaran kelas ekonomi menengah dan bukan kelas ekstrim ya misalnya, apalagi misalnya contoh sekolah berstandar internasional, rata-rata kebutuhan uang muka, kita ambil contoh sekolah swasta, dari mulai PAUD hingga kuliah itu bisa saja mencapai sekitar 140 juta rupiah. Ini di Indonesia. Pagi ini saya mau jabarkan fakta-fakta mengenai biaya pendidikan yang makin melangit di negara kita. Dan apa juga strategi yang bisa kita lakukan untuk antisipasi dan mempersiapkan biaya pendidikan yang memadai. Yuk kita telah bareng di biaya pendidikan makin melangit. Ini adalah ya memang skema biaya pendidikan di Indonesia ya. Jadi kan kalau kita tahu sendiri biaya pendidikan itu terbagi dalam beberapa biaya lagi. Ada biaya uang masuk, SPP, iuran, tadi juga ada uang administrasi, ada juga uang buku dan lain-lainnya. Ini kalau misalnya saya ambil dari contoh ini dari tim riset CNBC Indonesia, ini memaparkan biaya-biaya untuk uang masuk dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah. Ini kita ambil mediannya saja, contohnya sekolah swasta. Untuk uang masuk PAUD aja di 2 juta, TK di 5 juta, SD 20, SMP 30, SMA 35 dan kuliah sekolah swasta yang bagus sekitar 50 juta rupiah. Ini belum dengan iuran bulanannya yang biasanya kalau misalnya PAUD ada 50.000 per bulan. TK ada 100.000 per bulan, 500.000 per bulan untuk SD, SMP 1 juta per bulan, kuliah juga 7 juta ini per semester ya, kira-kira per semester. Jadi kalau misalnya di total, nih saya sudah melakukan perhitungan ya, untuk uang masuk saja ini totalnya ada 140 juta rupiah. Sedangkan kalau untuk iuran bulanan, kalau di total dari PAUD sampai kuliah itu ada 203 juta rupiah. Jadi benar-benar dari PAUD sampai kuliah alias benar-benar selesai seluruh pendidikan, total untuk biaya pendidikan yang at least harus kita persiapkan, ini bukan biaya sekolah ekstrim yang sangat mahal ataupun biaya-biaya sekolah berstandar internasional ya, ini sekolah median ya contohnya, hanya sudah bisa mencapai 343 juta rupiah. Ini angka yang sangat besar. Bahkan dari asuransi Jiwasraya yang menyediakan asuransi pendidikan mengatakan bahwa inflasi khusus untuk sektor pendidikan ada di 15%. Jika jumlah uang muka tadi ya ditambah dengan iuran yang sudah ditotalkan, lalu juga dengan nilai masa depan future value-nya, lalu ditotal lagi periode mengenyam bangku sekolah dan kuliah, maka future value yang akan didapatkan dari tadi inflasi sebesar 15% ini bisa mencapai angka yang sangat fantastis di 1,81 miliar rupiah. Ini future value ya dengan adanya ekspektasi inflasi 15% untuk sektor pendidikan. 1,81 miliar rupiah untuk
sekolah gitu. Jadi ini cukup miris juga karena melihat angka yang fantastis ini, jelas kalau angka tersebut tidak affordable untuk semua kalangan. Apalagi kalau misalnya kita mau menyandingkan kemampuan ekonomi individu di Indonesia. Misalnya contohnya dengan tolak ukurnya PDB per kapita misalnya ya. Jadi di 2018 kalau misalnya saya ambil contohnya adalah PDB per kapitanya Indonesia di 2018 ada di 56 juta rupiah. Jadi kan memang PDB per kapita itu kan ukurannya tahunan ya. Jadi total PDB satu Indonesia dibagi oleh jumlah populasi Indonesia, jadi totalnya adalah 56 juta itu untuk tahun 2018. Itu per tahun. Berarti kalau begitu dibagi 12, rata-rata pendapatan orang Indonesia ada di 4,6 juta rupiah saja. Bagaimana membagi-bagi 4,6 juta rupiah itu kalau misalnya saja biaya pendidikan saja sudah sebegini besar. Jadi ini yang perlu kita soroti bersama. Jadi ada biaya pendidikan yang semakin melangit. Selanjutnya di slide berikutnya saya akan jelaskan kepada Anda. Ini adalah biaya kuliah di universitas top ya di Indonesia, karena kan memang kalau misal kita memang merencanakan pendidikan memang tujuannya adalah untuk masuk ke universitas top di Indonesia. Ini saya paparkan beberapa data dari contohnya ITB, BINUS, UI, Unpad, ITS, dan UGM. Ini datanya langsung dari Asuransi Jiwasraya Pendidikan, di mana tahun 2018 untuk masuk ITB ada uang muka 20 juta rupiah. Ini 2018 ya. BINUS di 19,5, UI 15, Unpad 13, ITS 7,5, UGM 26 juta rupiah. Dengan ekspektasi inflasi 15% di sektor pendidikan, 15% ini, maka tahun 2023, 4 tahun lagi, dan 2028, 9 tahun lagi, uang mukanya bisa kurang lebih jadi 46 juta sampai 93 juta rupiah. Ini misalnya ITB, kalau di UI bisa 34 sampai 69. Jadi kita bisa lihat sendiri bahwa memang angkanya sangat meningkat dan sangat fantastis dengan ada ekspektasi inflasi sebesar 15%. Padahal data yang menunjukkan kenaikan gaji per tahun di Indonesia tertinggal sekali dibandingkan inflasi di sektor pendidikan, yaitu di 7% saja. Jadi gimana kita keep up dengan kenaikan biaya pendidikan yang semakin fantastis? Inilah data-datanya. Yang kedua, kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga pendidikan belum terpenuhi. Eksistensi guru dan dosen sebagai tenaga profesional yang dibebankan untuk mengembangkan potensi peserta didik tidak sebanding dengan kesejahteraan yang seharusnya didapat. Hal ini tercermin dalam pengamatan YLBHI yang menunjukkan bahwa upah guru honorer berkisar antara 1,5 juta sampai 2 juta di kota-kota besar, sementara di daerah berkisar 300.000 sampai 1 juta. Pada puncak acara Hari Guru Nasional tahun 2024, dalam pidato Bapak Presiden mengumumkan kenaikan kesejahteraan guru bagi guru non-ASN sebesar 2 juta rupiah dan 1 kali gaji per bulan bagi ASN yang akhirnya menimbulkan multitafsir, yang akhirnya diklarifikasi oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan bahwa kenaikan kesejahteraan yang dimaksudkan adalah pembayaran sertifikasi bagi guru PNS dan P3K yang telah lulus sertifikasi sebesar 1 kali gaji dan guru honorer yang sudah lulus sertifikasi yang sebelumnya mendapatkan 1,5 juta menjadi 2 juta. Hal ini tidak sesuai dengan janji kampanye yang disampaikan oleh Hasim Joyo Hadikusumo bahwa guru akan mendapatkan kesejahteraan sebesar 2 juta rupiah mulai bulan Oktober 2024 jika Prabowo Subianto dan Gibran terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Pertanyaan lagi mungkin Pak Hasan, mungkin terkait kebijakan menaikkan gaji guru ini masih disebut multitafsir ini Pak, boleh dan dibilang belum sepenuhnya berpihak pada guru honorer. Mungkin bisa dijelaskan enggak sih Pak terkait pemberian guru honorer itu seperti apa lebih detail lagi Pak? Terima kasih. Teman-teman, komitmen anggaran yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk peningkatan kesejahteraan guru adalah tambahan sekitar 16,7 triliun untuk kesejahteraan guru, dan itu jumlah yang sangat besar. Jadi total untuk kesejahteraan guru itu 81 triliun. Jadi tambahan 16,7 triliun itu tentu akan jadi peningkatan kesejahteraan yang signifikan bagi guru. Setidaknya nanti di tahun 2025 akan ada tambahan, ini setidaknya nih, padahal lebih banyak daripada ini, 600.000 guru yang akan mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Guru-guru yang ASN, di antara 600.000 ini, guru-guru yang ASN akan mendapatkan
penambahan tunjangan sebesar 1 kali gaji, dan guru-guru non-ASN akan ditingkatkan tunjangannya menjadi 2 juta rupiah. Ini akan melengkapi 1,3 juta guru yang sebelumnya sudah mendapatkan peningkatan kesejahteraan, tunjangan kesejahteraan. Jadi total nanti di tahun 2025 jumlah guru yang mendapatkan peningkatan kesejahteraan itu berjumlah 1,9 juta orang. Jadi nanti di tahun-tahun yang akan datang jumlahnya akan ditingkatkan karena sekarang guru kita ada sekitar 2,9 juta orang. Jadi saya rasa itu cukup jelas ya. Yang sertifikat sebelum 2024 memang mereka sudah punya tunjangan sebesar 1 kali gaji. Nah, naik 2 juta tapi ternyata cuma naik 500.000, itu penjelasannya gimana ya Pak? kalau guru yang sudah punya sertifikat sebelum tahun 2024, dia kan memang sudah punya tunjangan guru non-ASN yang punya sertifikasi sebelum tahun 2024 kan memang sudah punya tunjangan 1,5 juta. Nah, dia nanti 2025 jadi 2 juta. Tapi guru non-ASN yang baru mendapatkan sertifikat di tahun 2024, ya kan, tahun 2024 ini ada sekitar 600-an ribu guru ASN maupun non-ASN yang dapat sertifikat. Tahun 2025 nanti mereka langsung dapat tambahan tunjangan sebesar 2 juta rupiah. Kemudian korupsi pendidikan. Sektor pendidikan masih menjadi sorotan yang berpotensi besar sebagai ladang korupsi bagi penyelenggaraan pendidikan yang disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan serta penegakan hukum. Temuan Indonesia Corruption Watch soal korupsi di dunia pendidikan bukanlah barang baru. Meski isu itu memprihatinkan, isu itu sudah lama terdengar. Kompas 3 Mei 2005 menurunkan laporan berjudul Memberantas Korupsi Mulailah dari Sekolah. Dalam laporan itu sudah diidentifikasi 4 lapis korupsi di sektor pendidikan. Lapis pertama guru, lapis kedua kepala sekolah dan komite sekolah, lapis ketiga dinas pendidikan, dan lapis keempat departemen. Masalahnya kemudian apa sebenarnya langkah signifikan untuk membedainya sehingga 11 tahun kemudian masalah itu masih menjadi berita. Harian ini kemarin kembali menulis temuan ICW. Yang keempat, minimnya partisipasi bermakna atau meaningful participation dalam perumusan kebijakan pendidikan. Salah satu amar putusan MA nomor 2596/PDT/2008 yang memutuskan perselisihan antara masyarakat sipil yang menolak pelaksanaan ujian nasional memerintahkan pemerintah untuk meninjau kembali sistem pendidikan nasional. Nah, proses peninjauan kembali bertitik tolak pada upaya sejauh mana sistem pendidikan nasional telah menjawab kebutuhan mendasar masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan di tanah air. Kemendikbudristek menjanjikan RUU Sisdiknas sebagai langkah untuk mengimbangi perkembangan sistem pendidikan yang kian cepat dan solusi atas tumpang tindihnya berbagai undang-undang terkait dengan pendidikan. Oleh karena itu, RUU Sisdiknas mengintegrasikan dan mencabut 3 undang-undang terkait pendidikan. Undang-undang Sisdiknas, Undang-Undang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Pendidikan Tinggi. RUU Sisdiknas ini adalah Omnibus Law yang menggabungkan beberapa undang-undang menjadi satu. Lalu apa sih masalahnya? Bukannya bagus kalau undang-undangnya itu makin gak ribet dan sesuai dengan perkembangan zaman. Setidaknya ada 3 masalah utama dalam RUU Sisdiknas. Pertama, lagi-lagi masalah klasik sih, minim pelibatan publik yang bermakna. Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G mencontohkan uji publik pada Februari lalu terkesan sebagai formalitas saja. Karena organisasi yang diundang hanya diberi waktu 5 menit untuk menyampaikan komentar dan masukan. Masalah kedua, tergesa-gesa. Katanya pemerintah mengajukan RUU Sisdiknas untuk masuk dalam program legislasi nasional prioritas perubahan tahun 2022. Tahun ini, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI minta agar pembahasan RUU Sisdiknas ini tidak tergesa-gesa. RUU ini kan bersifat Omnibus Law, terdiri dari 16 bab 150 pasal. Tentu harus detail dan hati-hati. Yang mengejutkan juga pada Mei 2022 lalu, Presiden Jokowi sempat mengaku tidak tahu menahu soal RUU Sisdiknas yang dirancang Kemendikbudristek. Kok bisa? Masalah ketiga dan yang paling
panas adalah soal tunjangan profesi guru yang tidak tercantum secara eksplisit di RUU Sisdiknas. Padahal tahu sendiri kan kalau betapa berharganya tunjangan profesi buat seorang guru. Pada naskah RUU versi April 2022, aturan mengenai tunjangan profesi guru termuat dalam pasal 127 ayat 1 sampai 10. Nah, pada versi Agustus 2022 tidak ada pasal khusus yang mengatur tentang tunjangan profesi guru. Yang ada hanya pasal 105 yang menyebutkan dalam menjalankan tugas keprofesian pendidik berhak mendapatkan sejumlah hal mulai dari upah dan jaminan sosial hingga penghargaan sesuai dengan prestasi kerja. Nah, jadi sebenarnya tunjangan profesi guru itu dihilangkan atau tetap ada? Lantas bagaimana nasib RUU Sisdiknas? Tunda atau lanjut terus? Yang kelima, politisasi pendidikan dan ancaman kebebasan akademik. Beberapa waktu belakangan, kritik para guru besar, dosen beserta sivitas akademika yang gelisah terhadap problematika kenegaraan berujung pada ancaman dan teror baik fisik maupun digital, bahkan melibatkan aparat keamanan negara. Hal tersebut adalah bentuk pembungkaman terhadap kebebasan akademik dan bagian dari upaya negara untuk mendisiplinkan kebebasan akademik. Like, comment, and subscribe. Dan share. Yang keenam, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Banyak hal dalam sistem pendidikan kita perlu dikoreksi, terutama terkait tentang praktik kekerasan seksual di institusi pendidikan. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan Indonesia masih buruk. Hal ini melihat peningkatan dari World Population Review 2021 yang menempatkan negeri ini pada peringkat ke-54 dari 70 negara yang masuk dalam peringkat pendidikan dunia. Indonesia masih tertinggal dari negara serumpun di Asia Tenggara, yaitu Singapura di posisi 21, Malaysia 38, dan Thailand di posisi 46. Apalah artinya bonus demografi jika tidak berkualitas? Hasil sensus penduduk pada 2020 menunjukkan lebih dari 70% penduduk Indonesia berusia produktif. Namun data Badan Pusat Statistik pada November 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Ada beragam faktor yang menyebabkan anak-anak di Indonesia tak memiliki pendidikan yang baik, antara lain rendahnya kualitas pendidikan di tanah air. Karena jauh sebelum pandemi, kita sudah sangat parah. Padahal anggaran pendidikan kita sudah 550 triliun tiap tahun, tetapi hasilnya itu menjadi negara yang kualitas pendidikannya salah satu yang terburuk di dunia. Berdasarkan tes PISA yang diselenggarakan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD pada 2018, keterampilan membaca, matematika, dan sains anak berusia 15 tahun di Indonesia masih di bawah rata-rata atau tertinggal 2,5 tahun dibanding anak-anak seumur dari negara OECD lain.
Bahkan sejak 2000, hasil tes PISA Indonesia menunjukkan keterampilan membaca, berhitung, dan sains yang cenderung stagnan. Pemerintah mengakui walau partisipasi sekolah meningkat, anak-anak belum mendapat pengalaman belajar yang berkualitas. Nah, kenapa itu terjadi dari tahun ke tahun? Ya, karena tadi kita memang belum cukup serius untuk memfokuskan intervensi kebijakan-kebijakan ke pendidikan kita ke arah kualitas. Data Bank Dunia pada 2020 menyebut Indeks Pembangunan Manusia Indonesia merosot ke peringkat ke-96 dari peringkat ke-87 pada 2018. Bahkan berdasarkan data UNDP pada 2020, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada di peringkat ke-107. Nah, dari 7 permasalahan tersebut, YLBHI mengeluarkan 6 pernyataan sikap. Pernyataan sikap YLBHI pertama, mendesak pada pemerintah dan DPR untuk menjalankan pemerintahan demokratis dengan mengedepankan prinsip partisipasi bermakna kepada publik luas dalam proses peninjauan serta perubahan terhadap peraturan maupun kebijakan yang berkaitan dengan sektor pendidikan. Yang kedua, mendesak pemerintah dan DPR untuk memperhatikan dan membuat skema penyelesaian yang serius dan komprehensif atas permasalahan-permasalahan krusial pendidikan seperti pendanaan, sistem dan kurikulum, sarana prasarana, termasuk persoalan pendidikan inklusif serta problem kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Yang ketiga, mendesak pemerintah dan DPR sebagai penyelenggara pendidikan menyusun skema dan menerapkan pendidikan gratis baik pada level pendidikan dasar, pendidikan lanjutan, dan pendidikan tinggi. Secara khusus, menghentikan praktik pendanaan pendidikan dengan menggunakan pinjaman online yang tidak sesuai dengan prinsip pendanaan pendidikan. Yang keempat, mendesak pemerintah dan DPR untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan kesejahteraan kepada tenaga pendidik baik guru dan dosen, terutama guru honorer. Yang kelima, mendesak pemerintah untuk menghormati dan melindungi kebebasan akademik sivitas akademika sebagai bagian dari kemerdekaan berpikir, berpendapat, dan berekspresi. Yang keenam, mendesak pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara holistik. Sahabat pembelajar, demikian 7 permasalahan pendidikan yang disampaikan oleh YLBHI dan semoga pemerintah segera mampu mencarikan solusi permasalahan-permasalahan pendidikan tanah air, mengingat pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk kemajuan bangsa dan negara di masa depan.